Ki Ageng Pandanaran merupakan seorang tokoh penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa, khususnya di wilayah Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Beliau dikenal sebagai Bupati Semarang yang kemudian meninggalkan jabatannya dan kehidupan duniawinya setelah berguru kepada Sunan Kalijogo. Halo guys, kita sekarang sedang naik tangga untuk menuju ke pemakamannya ya. Kompleks makam Sunan Bayat terletak di atas perbukitan dan memiliki arsitektur yang memadukan unsur budaya Jawa dan Islam. Untuk mencapai makam utama, pengunjung harus menaiki ratusan anak tangga yang menjadi salah satu ciri khas tempat ini. Selain menjadi lokasi ziarah religi, makam ini juga menjadi bukti sejarah perkembangan Islam di Jawa. Selagi kami menaiki anak tangga, kami banyak menjumpai para tulang punggung perekonomian Indonesia yang sedang menawarkan produk mereka yang dapat kami jadikan buah tangan ketika kami pulang nanti. Sebelum memasuki area pemakaman, pengunjung diwajibkan meninggalkan alas kakinya di tempat penitipan alas kaki. Di sini, pengunjung juga dapat melakukan sholat terlebih dahulu sebelum melakukan ziarah. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, Ki Ageng Pandanaran awalnya adalah seorang pemimpin yang kaya dan berpengaruh. Namun, setelah bertemu dengan Sunan Kalijaga, beliau mendapatkan pelajaran tentang pentingnya kehidupan spiritual dan kemudian memilih untuk memperdalam ilmu agama. Setelah itu, beliau bersama keluarganya melakukan perjalanan menuju daerah Bayat untuk menyebarkan ajaran Islam. Di Bayat, Ki Ageng Pandanaran aktif berdakwah dan mengajarkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat setempat. Berkat peran dan pengaruhnya yang besar, Islam semakin berkembang dan diterima oleh masyarakat di wilayah tersebut. Karena jasa-jasanya, beliau kemudian dikenal dengan sebutan Sunan Bayat. Perjalanan Sunan Pandanaran dari Semarang ke Bayat adalah simbol dari perjalanan spiritual seorang sufi yang melewati berbagai ujian yang menguatkan iman dan makamnya.
Makam ini memiliki desain arsitektur gerbang gapura Majapahit. Makam ini pernah dianggap sebagai salah satu kompleks pemakaman termegah di era Kerajaan Mataram karena memiliki bagian-bagian yang menunjukkan budaya peralihan dari Hindu ke Islam. Di dalam bangunan inilah Sunan Bayat dimakamkan. Makam Sunan Bayat terdapat di tengah bangunan tersembunyi dalam bilik kayu berbentuk persegi mirip-mirip Ka'bah di Mekah. Banyak peziarah yang masuk akan mengantri di samping makam untuk dapat mendekati makam Sunan. Maka hari itu, Sunan Bayat tidak hanya mengajarkan ajaran Islam, tetapi juga membawa pendekatan mistik yang lembut, penuh kearifan lokal, dan menyatu dengan budaya Jawa. Sunan Bayat adalah contoh nyata dari sosok sufi yang mengalami transformasi dari kehidupan duniawi menuju kehidupan sufistik. Melalui praktik zuhud, suluk, dan dakwah berbasis budaya, ia menyebarkan Islam dengan cara damai dan bijak. Ia mewariskan nilai-nilai spiritual yang relevan hingga kini, kesederhanaan, pengendalian diri, dan pencarian hakikat hidup. Halo guys, Kita baru selesai ziarah di pemakaman Sunan Pangandaran. Tutup. Ya Allah.